Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Aprilia, mahasiswa Universitas Indonesia, jurusan Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mini riset saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM. Hasil riset ini hanya untuk kepentingan akademik. Yang pertama yang akan dibahas yaitu profil perusahaan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang lebih sering dikenal dengan Bank Jatim ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Pada 1 Mei 1999, Bank Jatim mengubah bentuk badan hukum menjadi PT. Sedangkan pada tanggal 29 Juni 2012, Bank Jawa Timur melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO. Dalam hal operasionalnya, dapat dilihat bahwa total aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dapat diasumsikan bahwa Bank Jawa Timur menambah aset dengan memperluas cabang dan pertumbuhan aset ini terjadi karena peningkatan dalam penyaluran kredit maupun pertumbuhan DPK. Sama halnya seperti total aset, DPK atau dana pihak ketiga Bank Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan DPK yang signifikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Bank Jawa Timur meningkat. Pendapatan bunga dan laba tahun berjalan Bank Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Meningkatnya pendapatan bunga disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan kredit pada Bank Jawa Timur. Dalam menganalisis saham, saya menggunakan analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Di sini saya akan membandingkan saham Bank Jawa Timur atau BJTM dengan dua saham lainnya, yaitu BBNI milik Bank BNI dan juga BJBR milik Bank Jawa Barat. Dari data yang saya berikan, dapat dilihat beta BJTM yaitu 1,71. Lalu, untuk beta BNI yaitu 1,90 dan beta BJBR yaitu 2,11. Nilai beta BJTM, BBNI, dan juga BJBR lebih dari 1,0. Artinya, saham cenderung naik dan turun lebih tinggi daripada pasar. Lalu selanjutnya, return saham. Dari hasil olah data yang saya lakukan, saham BJTM, BBNI, dan juga BJBR memiliki portofolio yang efisien. Selanjutnya adalah valuation. Pada perhitungan saham ini menggunakan metode Dividend Discount Model atau DDM. Dari hasil olah data ini dapat dilihat bahwa saham BJTM, BBNI, dan BJBR mendapat rekomendasi under value. Lalu selanjutnya security market line. Dapat dilihat bahwa ketiga saham ini memiliki hasil efisien dikarenakan nilai annual stock return lebih besar dari nilai rate of return. Lalu selanjutnya pembentukan portofolio optimal. Dari hasil olah data yang saya lakukan dapat dilihat bahwa ketiga saham tersebut memiliki portofolio yang optimal. Dengan alokasi dana masing-masing yaitu BJTM sebesar 50 juta, BBNI sebesar 19 juta, dan juga BJBR sebesar 29 juta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis teknikal. Pada saham BJTM sedang mengalami sideways, yaitu ditandai dengan grafik yang naik turun pada saham BJTM. Sedangkan sinyal MACD menunjukkan bullish karena BJTM masih dapat menyentuh garis resisten. Direkomendasikan saham ini prediksi harganya yaitu buy on support sebesar
Rp539,9 dan sell on resistant pada harga Rp500,4, maka akan memperoleh gain sebesar 1,07%. Sama halnya dengan saham BJTM, pada saham BBNI juga sedang mengalami sideways, yaitu ditandai dengan grafik yang naik turun pada saham BBNI. Sinyal MACD menunjukkan bullish karena BBNI masih dapat menyentuh garis resisten. Direkomendasikan saham ini prediksi harganya yaitu buy on support pada harga Rp3.320 dan sell on resistance pada harga Rp4.519, maka akan memperoleh gain sebesar 1,36%. Selanjutnya saham BJBR. Pada saham BJBR ini sedang mengalami sideways. Lagi-lagi ditandai dengan grafik yang naik turun pada saham BJBR. Sinyal MACD menunjukkan bullish karena BJBR masih dapat menyentuh garis resistance. Direkomendasikan saham ini prediksi harganya yaitu buy on support pada harga Rp673,9 dan sell on resistance pada harga Rp836,1, maka akan memperoleh gain sebesar 1,24%. Dari hasil riset yang saya lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa saham BJTM dan juga BBNI memiliki keputusan layak beli, karena hasil perbandingan nilai intrinsik lebih besar daripada nilai pasar. Sedangkan saham BJBR memiliki keputusan layak jual, karena nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai pasar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.